Oi. Halo sobat. Kebetulan hari ini saya ada kunjungan ke Ciamis. Nah, hari ini kita mau melakukan beberapa hal ya. Yang pertama kita ada monitoring di kandang, ngecek kondisi ayam di farm close house. Nah, nanti kita lihat farm close house. Yang kedua nanti mungkin siang kita akan melakukan analisa kasus. Kita melakukan bedah bangkai di farm close house yang satunya lagi. Nanti kita pengen melihat kondisinya seperti apa untuk ayam-ayam yang ada di sini. Mudah-mudahan hasilnya cakep. Nanti seperti apa prosesnya kita ikuti bersama ya. Jadi hari ini kita sudah ada di salah satu contoh close house. Ini close house untuk yang tipe triple deck atau 3 lantai ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini ada 3 toren. 3 toren ini, satu toren mewakili satu lantai. Nah, kurang lebih ini untuk sekitar 1000 liter ya. 1000 liter ini dipakai sehari-hari untuk minum langsung ke nipel. Jadi memang ada tandon utama kapasitas 5.000 sampai 10.000 liter, yaitu dipakai untuk penampungan utama dari sumur. Dari situ dialirkan ke sini. Nah, di sini biasanya ada treatment klorinasi. Kita bisa lihat. Ini adalah tablet klorin yang biasa diterapkan. Cuma untuk tandon segini sebenarnya ini kurang. Harusnya sekilo masuk. Nah, ini nanti bisa menjadi evaluasi. Mungkin teman-teman sudah tahu klorinasi adalah untuk sterilisasi air minum yang diminum oleh ayam. Kemudian kita masuk lihat sini. Ini adalah area inlet. Ini disebut cooling pad. Nah, cooling pad ini adalah selulosa atau kertas selulosa yang sifatnya nanti dia akan trapping air. Nah, air ini digunakan dengan dihembusi angin yang ditarik oleh kipas di belakang, nanti akan memberikan efek dingin di dalam kandang. Karena kelembaban yang masuk dia akan menangkap suhu panas yang ada di dalam kandang. Nah, kalau ditanyakan di depan ada paranet, untuk apa? Paranet ini fungsinya adalah untuk trapping ketika ada debu atau ada curah hujan yang berpotensi menempel di cooling pad. Nah, ini ditangkap dulu dari paranet ini. Nah, kenapa harus ada jarak? Ini jarak yang sangat baik. Ini adalah untuk fungsinya ya. Jadi biar tidak menjadi blocking. Kalau paranet terlalu nempel di cooling pad, ini akan menjadi blocking. Akan memperberat kerja kipas untuk menarik udara dari luar. Itu seperti itu. Nah, kalau bisa dilihat di belakang. Bagian antara cooling pad sampai ke belakang ini yang kita sebut tunnel. Nah, di tunnel ini ada namanya curtain atau tirai ya. Tirai samping. Prinsip dasar close house, tirai samping itu tidak boleh ada kebocoran sama sekali. Karena sekali bocor itu berarti open atau sudah mempengaruhi kondisi di dalam kandang. Nah, di belakang sana di ujung itu ada
exhaust fan atau bagian outlet. Nah, exhaust fan ini satu lantai biasanya dipasang 8. Sebenarnya ada hitungan untuk menentukan berapa exhaust fan yang harus ada di dalam sebuah kandang. Itu atas dasar jumlah populasi yang ada di dalam kandang. Populasinya berapa, nanti dihitung akan ketemu exhaust fan-nya berapa, termasuk dimensi kandangnya, lebar berapa, panjang berapa. Itu seperti itu. Dalam bagian-bagian dari kontrol segala macam sampai dengan pemberian obat seperti apa ya. Ini adalah panel power, ada PLN, ada genset. Jadi ini pembagi arus. Ketika menggunakan PLN maka PLN, ketika akan menggunakan genset maka indikator yang nyala genset. Ini genset off, PLN on, genset on, ini posisi off. Ini posisinya kita sedang menggunakan PLN. Ini gudang. Nah, selalu pastikan ada palet untuk menghindari kondisi penyimpanan pakan yang buruk. Ini sebenarnya overstock ya. Harusnya ada FIFO, first in first out. Jadi pakan yang pertama masuk itu adalah pakan yang pertama kali dipakai, pakan terakhir masuk pakan yang terakhir dipakai. Ini karena mungkin stoknya terlalu banyak, jadi pengaturannya agak kurang baik ya. Ini controller dari Big Dutchman. Ini seri Vento. Nah, Vento berbeda dengan seri controller yang lain karena ini sudah menggunakan touchscreen. Seluruh indikator ada di touchscreen ini. Kemudian ini panel dari exhaust dan lain-lain, lighting, heater, cooling pad ya. Ini ada di sini semua. Ini step 1, step 8 ini kipas. Kemudian yang bawah ini ada heater, kemudian ada lampu di dalam, ada semua di sini. Ini tinggal kita set atau di set dari Vento. Ini akan terhubung dengan kondisi di dalam. Agak masuk lagi. Jadi di sini ada sistem pengairan kayak di sawah ya. Instalasi air minum ayam. Nah, di sini ada dosatron. Dosatron ini sebenarnya pembagi dosis obat. Artinya ketika kita mencampur obat, agar obat yang kita berikan bisa merata di setiap liter air minum yang masuk ke dalam ayam, kita bagi dengan dosatron ini. Ada 3 dosatron, ini mengindikasikan ada 3 lantai, karena satu dosatron ini untuk 1 lantai. Yang harus diperhatikan adalah kebersihan dari ininya di dalam. Sekali seal karetnya rusak, biasanya tidak bekerja dengan baik. Nah, kemudian di sini ada water meter. Ini bisa dilihat water meter dari atas. Water meter ini mencerminkan berapa liter air yang sudah digunakan. 344 berarti 344.000 mililiter. Yang di belakang tinggal mengikuti. Berarti ini sudah menggunakan 344 liter air. Meter kubik ya. Meter kubik 344.000 meter kubik 340. Nah, ini bisa dicatat tiap hari. Nanti dikorelasikan ke liter, nanti akan ketemu water intake per ekor per hari berapa. Jadi setiap pagi biasanya kita lakukan pencatatan. Kemudian di sebelah sini kita ada main hopper. Main hopper ini sebenarnya untuk mempermudah membagi pakan dari gudang menuju ke atas. Ada hopper kecil di atas. Tidak semua farm closures itu menggunakan main hopper. Jadi ada beberapa closures yang cukup dengan hopper kecil di dalam. Ini main hopper yang mungkin kisaran kapasitas 800 kilo. Ada yang 800 kilo sampai 1,5 ton.
Jadi variasi juga untuk main hopper. Main hopper akan dialirkan ke atas menggunakan auger. Jadi di dalam ada spiral. Dengan motor ditarik, nanti pakan dari sini akan ditarik menuju ke hopper kecil di dalam. Terus seperti itu mekanisme pemberian pakan. Jadi karyawan kita memberikan pakan dari sak ini akan langsung dicurah ke main hopper. Sobat, jadi ini kondisi ayam di close house umur 21 hari. Kebetulan masuk 22 hari atau close 21. Bobot saat ini ada di 1 kilo 50 gram. Untuk setting kita bisa lihat saat ini di set suhu require tempnya ada di 28,3 derajat. Ini dari time graph ya. Ada degradasi suhu secara kontinu dari awal sampai akhir secara otomatis. Nah, ini posisi kipas nyala 4 karena memang suhu ruangnya tercapai di 29,6. Jadi otomatis karena satu direct ada penambahan satu buah kipas ya. 1 derajat dari RT, sehingga saat ini nyala 4. Tadi sempat nyala 6, tapi berhubung kita ada pemasangan cooling pad, cooling pad ini dipasang di suhu 30 derajat. Jadi setelah cooling pad nyala, otomatis suhu akan turun dengan sendirinya. Ini kondisi di dalam kandang close house saat ini di umur 21 hari. Ayam masih belum banyak bergerak karena tadi sempat over wind speed. Ini setelah ada perubahan setting baru ada penurunan kipas pelan-pelan. Harapannya nanti ayam akan bangun dan kemudian makan. Normalnya sebenarnya untuk kondisi ayam 21 hari mereka minimum kipas nyala ada 2,7 2,8 kipas atau pembulatan 3 kipas ya. Tapi dengan bertambahnya suhu, pengaruh dari luar atau pengaruh dari pertambahan suhu ayam itu sendiri, maka suhu di dalam kandang naik dan otomatis kipas akan bertambah dengan sendirinya menyesuaikan pencapaian suhu di dalam kandang.
sempat lihat kondisi ayam di dalam kandang. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan bedah bangkai ada di satu kandang yang memang ada indikasi trouble. Kita juga sudah cek-cek, mudah-mudahan nanti ada treatment untuk perbaikan performa. Nah, buat teman-teman, sobat-sobat yang pengen video-video serupa, komen ya, nanti komen di bawah. Mungkin itu dulu, kita jumpa di lain tempat, di lain kesempatan. Lestari Bumiku, Hijau Alam.